Wherever we go. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan berondol menjawab salah satu permasalahan petani kita, yaitu adalah serangan rayap. Di mana bahwa rayap ini adalah sebenarnya adalah satu dari sekian banyak hama yang menyerang kelapa sawit. Namun serangan rayap dengan beberapa hama yang lainnya sampai menimbulkan sampai taraf letal. Begitu juga dengan hama lainnya juga sampai ke taraf letal atau taraf kematian. Sehingga bahwa perlu penanganan dini di dalam pengendalian rayap sendiri. Jangan sampai bahwa kondisi tanaman kita masih kecil, kemudian ada rayap, dibiarkan saja, maka mungkin saja akan merebak semakin banyak. Karena bahwa pengendalian rayap ini perlu dipahami karena mungkin sedikit berbeda dengan pengendalian yang lainnya. Lah, bahwa saya kenalkan dulu bahwa rayap ini ada dua. Rayap itu ada dua, di mana bahwa rayap yang pertama yaitu adalah Coptotermes curvignatus, di mana bahwa ciri khas dari rayap ini adalah akan merambat membuat lorong-lorong rumah dari mulai tanah sampai ke atas pucuk kita, di tanam pucuk kelapa sawit kita. Nah, kemudian yang kedua adalah ada Macrotermes glyphus, di mana bahwa rayap ini memiliki ciri khas membuat gundukan-gundukan pada tanah mineral. Rayap sendiri merupakan salah satu hama yang cukup signifikan, yaitu berada pada daerah tumpukan bahan organik yang banyak. Contohnya adalah daerah gambut. Lah, ketika sudah gambut, kemudian tumpukan kayu-kayuan banyak, dongklak-dongklak, kalau bangsa Wonosobo itu dongklak-dongklaknya itu banyak, maka ini semua harus mendapatkan perhatian yang lebih dari petani yang menggunakan lahan gambut sebagai areal pertanamannya. Ketika Macrotermes glyphus ini ditanam mineral, gundukan-gundukan ini salah satu jenis rayap yang tidak berbahaya, sekali lagi, yang tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit karena dia jarang membuat lorong-lorong sampai ke pucuk tanaman kelapa sawit. Namun Coptotermes curvignatus ini justru malah dia akan membuat dari tanah sampai lorong dan dia sampai ke titik tumbuh, yaitu adalah bawah pucuk muda. Hal ini akan menyebabkan kalau dibiarkan sampai ke taraf letal atau taraf kematian. Nah, serangan rayap sendiri di sini ada 3, ringan, sedang berat sampai berat mati. Di dalam serangan yang ringan bisa dilihat di gambar bahwa tanaman yang terserang ringan yang pertama ditemukan lorong rayapnya. Kemudian di sini adanya koloni ataupun wujud rayapnya aslinya, kumpulan-kumpulan rayap. Namun bahwa serangan yang masih ringan ini ditunjukkan dengan adanya pupus yang masih muda. Lah, di serangan ringan inilah sebenarnya perlu penanganan yang ekstra supaya dia tidak merambat dan tidak menyebabkan pokok tanaman kelapa sawit yang kita tanam menjadi mati. Kemudian serangan sedang sampai berat merupakan serangan yang ini bisa sampai sudah ada tanda-tanda ke arah kematiannya, yaitu bahwa yang pertama ditemukan lorong rayapnya dari bawah sampai ke atas, kemudian ada koloninya, ditemukan koloni ataupun kumpulan-kumpulan rayapnya. Daun muda sudah mulai layu di sini, daun atau pupus muda mulai layu karena memang lorong rayap sampai ke atas, kemudian pelepah bawah tapi masih hijau. Nah, ini masih bisa sembuhkan, segera mungkin dilakukan pengendalian yang nanti akan kita terangkan. Kemudian serangan yang ketiga adalah berat sampai mati, di mana bahwa kondisi ini adalah salah satunya ditunjukkan adanya pucuknya yang sudah hilang, pucuknya itu serangan sampai titik tumbuhnya hilang ataupun mati. Kemudian pelepah bawahnya juga sampai kering atau mati. Dan pada kondisi berat atau yang berat sampai mati ini, di mana koloni rayap malah justru udah pergi, sudah pindah ke lain lagi yang tidak ditemukan koloni-koloni pada tanaman serangan yang berat sampai mati ini. Sehingga bagaimana penanganannya kalau berat sampai mati, ya satu-satunya jalan cuma diganti saja dengan pokok tanaman kelapa sawit yang baru. Nah, yang paling penting adalah pengendaliannya. Di dalam pertanaman kelapa sawit di lahan gambut, bahwa rayap ini merupakan salah satu ancaman hama yang memiliki ancaman yang cukup signifikan, di mana bahwa kita juga harus melakukan sensus setiap 1 bulan sekali dilihat, jangan sampai kita lengah yang menyebabkan pokok kita mati. Nah, di dalam pengendaliannya kita bisa menggunakan bahan aktif adalah fipronil. Ini mereknya biasanya kita menggunakan regen atau yang lainnya silahkan saja, tapi bahan aktif adalah fipronil. Dengan pola pengendaliannya adalah sistemnya adalah per pokok. Jika kita temukan satu pokok,
maka segera kendalikan. Sistem pengendaliannya karena bahwa rakyat kadang-kadang masih ada di lorong, ada di tengah sampai ke bawah, maka pengendaliannya adalah disemprot total dari atas sampai bawah, sampai media di sekitar piringannya, bahkan sampai ke pokoknya. Apalagi dia pokoknya sudah besar, maka harus dibersihkan lorong-lorong rayap itu, kemudian disemprot merata dengan cara bahwa dosisnya adalah 10 cc per 5 liter air per pokoknya. 10 cc per 5 liter air per pokoknya. Jadi setiap pokok disemprot dengan menggunakan 5 liter air. Kalau seandainya kita menggunakan yang 15 liter air, maka kita cukup yang 5 bisa digunakan untuk 3 pokok. Lah di sini yang paling penting kalau kita lihat di sini adalah dosisnya ataupun konsentrasinya adalah 0,2%. Namun pengendaliannya bukan disemprotkan merata banyak pokok, tidak, tapi ada angka khususnya yang rata-rata per pokoknya membutuhkan 5 liter air plus 10 cc. Artinya bahwa larutan regen larutan regen atau fipronil ini dengan 0,2% sebanyak 5 liter. Di mana bahwa pengendaliannya sekali lagi tidak hanya di pupusnya saja, namun di pupusnya, di lorong-lorong rayap itu kita bersihkan, semprot total sampai ke pelepah-pelepahnya, kemudian sampai ke batang-batangnya. Kalau dia sudah memanjang ataupun yang rebah ya disemprot sampai ke piringannya. Hal ini penting karena bahwa fipronil ini bersifat racun lambung, kontak racun lambung. Ketika disemprot semuanya dan mengenai ya langsung mati untuk rayapnya ini. Sehingga benang merahnya adalah seperti ini para planter dan para petani semuanya, bahwa serangan rayap cukup signifikan di daerah yang tumpukan bahan organiknya banyak. Jika ditemukan satu, maka segera kendalikan. Jangan biarkan terlalu lama yang nantinya justru malah akan mengganggu bahkan sampai mematikan tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan yang penting tidak semua rayap dikendalikan, yaitu adalah jenisnya adalah Coptotermes curvignatus yang membuat lorong ke tanaman kelapa sawit kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita tanpa syarat dan memudahkan jalan hidup kita, dan yang paling pasti mudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.